Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya, bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Dari video di atas, jika ditanyakan apakah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu adilkah? Menurut saya pribadi, sebelum menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu saya akan memaparkan mengenai bagaimana sih hukum di Indonesia itu. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik atas pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai aturan. Berdasarkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sesungguhnya yang terparti bukanlah keadilan yang merata, namun seolah tangisan menjerit dan jiwa merajalela mencari dinamika keadilan ini. Haruskah begini? Yang di atas terus tertawa dan yang di bawah terus terisak. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Istilah ini mungkin sudah lumrah, bahkan sudah menjadi rahasia umum negara kita tercinta saat ini, bahwa hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam kutip tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksud dari istilah ini adalah salah satu kenyataan bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada pejabat tinggi. Coba bandingkan dengan para tikus berdasi yang notabene-nya adalah para penjabat yang ekonominya kelas atas, yang terjerat dengan kasus korupsi dan suap dengan masalah kecil masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sikap kekeluargaan. Namun berlangsungnya dengan persidangan yang dipersulit bahkan menjadi sangat tidak logis. Sementara di luar masih banyak tikus berdasi yang berkeliaran dengan senang dan senantiasa menikmati uang rakyat yang acap kali disalahgunakan. Untuk hal ini yang bersifat pribadi, bukannya menyejahterakan rakyat, namun sebaliknya membuat rakyat menjerit seolah mencari di mana keadilan negeri ini. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kalau ini diterapkan, proses penyelesaian hukumnya pasti berjalan dengan baik dan akan adil tanpa berpihak pada kaum yang kuat dan lemah. Tikus berdasi atau kepompong yang menjerit tuntutan atau gugatan oleh seseorang dari kelas atas atau yang kaya terhadap mereka yang berstatus rendah atau miskin akan cenderung dinilai serius sehingga akan memperoleh reaksi. Namun tidak demikian yang sebaliknya, kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok marginal atau
miskin sangat sulit untuk mendapatkannya. Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktek hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktek hukum kita sedang bermasalah. Ada diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak memiliki uang. Antara mereka ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Penegak hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan. Akibatnya, penegak hukum hanya menjadi corong dari aturan. Hal ini tidak lain adalah dampak dari sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positivisme penegak hukum, seperti memakai kacamata kuda yang sama sekali mengesampingkan fakta sosial. Inilah cara berhukum para penegak hukum, seolah seperti tanpa nurani dan akal sehat, namun memiliki jiwa yang besar dalam mempertahankan harkat keadilan dalam penegakan hukum negeri ini.